Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pari dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai pada subtema 2, buku tematik kelas 3, tema 1. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kenapa dibedakan? Karena memang beda. Pertumbuhan dengan perkembangan itu beda. Pertumbuhan itu lebih pada bertambahnya sel tubuh, ya, bertambah tinggi, bertambah berat, ya, masanya bertambah, ya. Kalau perkembangan itu proses menuju kedewasaan dari bayi, dari janin, ya, dalam perut, akhirnya jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja nanti. Nah, itu proses perkembangannya itu nanti perkembangan namanya. Kalau tumbuh semakin besar, semakin tinggi, semakin berat, ya, atau masanya semakin besar. Nah, manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi, pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kita lihat, ya. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita geser ke sini. Ya. Dari mulai bayi, anak-anak, ya, sebelum bisa jalan, balita. Terus ya ini batita, ya, balita, bawah 3 tahun, bawah 5 tahun, balita, akhirnya ini bawah 5 tahun, 2 ini bawah 5 tahun. Kalau yang ya, ini saya semua bawah 5 tahun. Kalau yang ini batita, bawah 3 tahun. Ini batita, di bawah 3 tahun. Pak, ini ya. Kok mukanya sama aja ya? Ini orang yang sama. Udah gede mukanya kok sama aja. Iya, yang gambar pinter ya. Jadi walaupun ukurannya berbeda tetapi wajahnya sama. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Loh, faktornya aku nggak ada di sini. Faktornya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu apa saja kira-kira? Ya. Yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini ada faktor makanan. Ya. Kemudian faktor keturunan. Di sini kita lihat Udin memakai kacamata. Kemungkinan besar keluarganya mungkin dari pihak ibu atau pihak ayah juga memakai kacamata, ya. Jadi faktornya bisa makanan, keturunan, terus ya. Bapak pernah lihat bapak ibunya pakai itu apa? Udin ada, gambar ibunya Udin ada. Udin ya? Udin, ada ibunya. Oh, ini Udin. Makanan. Emang ya. Lihat bapak ibunya Udin pakai ibunya yang pakai kacamata. Kalau bapaknya? Enggak. Berarti Udin memiliki ini bukan penyakit ya, ini adalah kelainan penglihatan menurun dari ibunya. Ya. Jadi yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan bisa makanan, keturunan, terus gaya hidup ya. Jadi lingkungan mempengaruhi. Jadi makanan, keturunan, lingkungan, ya, ini yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, ya. Oke, kalau rambutnya itu dari orang tuanya, lurus apa keriting itu keturunan dari orang tua. Walaupun ya kita bisa mengaturnya, tetapi tidak dari dalam, ya. Rambut lurus bisa dikeritingkan. Sekarang pembelajaran 1, ayo mengamati. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Kita lihat ini dalam masih bayi.
Nah, kalau ini masih batita di bawah 3 tahun, batita. Ya, kalau ini mungkin sudah balita di bawah 5 tahun. Ya, oh kalau belum bisa berjalan mungkin masih di bawah 3 tahun juga ya ini ya. Nah, kita lihat mamanya Udin, ibunya Udin pakai kacamata. Nah, berarti Udin ada kelainan mata ya. Itu keturunan dari ibunya ya, gitu. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah perubahan ukuran, perubahan tinggi badan dan berat badan. Berat badan ini akan ada perubahan. Selain itu, kedewasaan juga berubah. Kedewasaan. Nah, kalau kedewasaan ini mengalami perkembangan. Kalau ini namanya pertumbuhan ya. Kedewasaan ini perkembangan. Dari yang sebelumnya masih belum bisa berjalan, ya akhirnya bisa merangkak dan mulai bisa berjalan, itu adalah perkembangannya, perkembangan dari kemampuan motoriknya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ya secara fisik ya kita lihat ada tubuh bertambah besar. Ini ada namanya pertumbuhan. Nah, juga ada perkembangan jenis makanan. Ya, semakin banyak jenis makanan. Waktu bayi belum mampu mencerna makanan-makanan yang keras seperti ini, belum mampu mencerna ada sambal, apalagi mungkin di sini ya ada telur, ada sayur belum. Ya, kalau permen sudah bisa waktu masih kecil. Di sini makanan-makanan seperti ini tidak cocok untuk bayi. Minuman berkembang juga. Kalau enggak bisa dong sampai dewasa. Ini tidak ya, tidak bisa untuk bayi. Pencernaan belum mampu, akhirnya pencernaannya berkembang. Tubuh ya tumbuh ya. Jadi ada ini saya tekan lagi perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Tumbuh menjadi tinggi ya, besar dan besar. Ya. Pencernaannya berkembang. Oke, nah sekali lagi kalau mata ini keturunan dari orang tuanya. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Iya, tentu saja. Coba mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Berapa tinggi kalian saat lahir? Berapa berat badan kalian saat lahir? Biasanya orang tua hafal seperti itu. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Ini perkembangan. Ya, kalau ini adalah pertumbuhan, ya. Kalau kemampuanmu merangkak dan berjalan, ini perkembangan. Ya, ini tumbuh, ini kembang ya, perkembangan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Misalnya pertanyaannya saat lahir, berat badan saya berapa? Berat badan saya saat lahir berapa tinggi tubuh saya? Tubuh saya. Kemudian kapan mulai bisa berjalan?
Ini pertumbuhan ya, ini perkembangan. Kapan mulai bisa berjalan? Kapan mulai bisa berbicara? Kapan mulai bisa membaca? Tanyakan pada orang tua. Orang tua mengatakan pada anaknya, ya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Ya. Di sini bertambah berat dan tinggi, contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar, Edo masih kecil, kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Ini perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan untuk menari, ya. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Ya, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Seperti ini gerakan kuat. Lakukan gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Ya, sangat ringan. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Bisa kan? Jadi gerakan yang kuat itu kita tenaganya lebih besar dibutuhkan. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ayo menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertamanya gini. Ya, gerakan kuat dan lemah. Kemudian gerakan pertama adalah mengangkat tangan. Lalu tangan kiri diangkat dan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua tangan seperti ini ya. Gerakan kedua tangan, turunkan kedua tangan secara perlahan, ya. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan dengan menurunkan air hujan yang turun, ya. Nanti minta bimbingan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kemudian gerakan ketiga, ya, direntangkan terus diginikan ya. Oke. Rentangan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Terlihat ya huruf U ini. Ya, seperti ini. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gini ya. Ya, diputar-putar gini. Kemudian gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda, ya, ke bawah, ke atas. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya tepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari dan terakhir 10 jari. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang, ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Ya. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1 kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi ratusan dan ribuan bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Itu kalian namanya ada perkembangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan untuk ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Ya, kita geser
Contoh penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. 2653 kita tulis dengan 2653 ditambah 3302 ditambah seperti ini, maka 3 tambah 2 5, 5 tambah 0 5, 6 tambah 3 9, 2 tambah 3 5. Sama sekali nggak nyimpan tadi ya. Hasilnya adalah 5955. Kerjakan latihan berikut. Ini kita mungkin belum menyimpan dulu ya penjumlahan. 3 tambah 4 adalah 7, 9 tambah 0 adalah 9, 6 tambah 2 adalah 8, 1 tambah 5 adalah 6. Berikutnya 5 tambah dari belakang ya, kalau nambahkan seperti ini dari belakang ke depan. 5 tambah 2 adalah 7, 2 tambah 0 adalah 2, 0 tambah 1 adalah 1, 4 tambah 1 adalah 5. Kemudian nomor 3, 3 tambah 2 adalah 5, 4 tambah 0 adalah 4, 1 tambah 6 adalah 7, 7 tambah 1 adalah 8. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, kalau ada kelebihan kita simpan. 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 0 adalah 0, 2 tambah 9 adalah 11. Ditulis 1, disimpan 1. Ya, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 adalah 4. Ya, jadi 4100 jawaban akhirnya. Nah, kita juga bisa menggunakan blok diagram seperti ini ya. Ini adalah ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kita lihat bilangan 1200 ada 1 ribuan, ada 200-an. Ya, puluhannya 0, satuannya 0. Sedangkan ini kita punya 2 ribuan. Kemudian ada 900-an. Kemudian ada di sini 0, di sini 0. Kita lihat bahwa di sini ada 9. 9 kalau ditambah 1 sudah genap menjadi bilangan ribuan. 900 tambah 100 di sini. Ini akan menjadi 1000. 1000 ini akan bisa, ini kan sudah ada di sini 1 2 3, sudah ada 3 kan? Ya. Ini di sini 1000, ini jadi 1000 juga. Ya, jadi ini nanti yang sudah genap 1000 ini ya, yang ini ditulis di sini. Sedangkan yang ini yang dikotai ini digabung menjadi satu menjadi ini. Dikotai ini. Ya, ini bisa pindah ke kiri menjadi blok ribuan. Ya, ribuannya sekarang ada 4, sisanya ini 100-an. Ya, jadi hasil akhirnya 1, 2, 3, 4 ribuan ya, tambah 100-an, 4100 seperti itu. Dengan cara lain ya, ini bisa 0 tambah 00, 0 tambah 00, 2 tambah 9 ada 11, yang satu tulis sini, yang satu disimpan, terus dijumlahkan. Coba menyelesaikan penjumlahan berikut ya, ini 5 tambah 8, 5 tambah 8 ini adalah 13. Ditulis 3, 13 ya, 3-nya ditulis, satunya disimpan. Ya, satunya disimpan di sini. 1 tambah 6 adalah 7, 4 tambah 2 di sini adalah 6. 2 tambah 3, 2 tambah 3 adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5673. Ya. 5673. Yang nomor 2, 0 tambah 9 adalah 9, 3 tambah 1 adalah 4 ya, hampir salah. 4 tambah 7 adalah 11, tulis 1, simpan 1. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 2 adalah 8. Lagi ya. 9 tambah 3 adalah 12, tulis 2, simpan 1. Ya, 12, 2 ditulis, 1 disimpan. Ya, 2 ditulis, 1 disimpan. Jadi 2 ditulis di sini, 1 simpan sini. 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 6 adalah 9. 7 tambah 8 15, 5-nya ditulis, 1-nya disimpan. 1 tambah 4 adalah 5, 5 tambah 2 adalah 7. Kita lanjutkan, 7 tambah 1 adalah berapa? 8. 5 tambah 6 11, 1-nya ditulis, 1-nya disimpan. 1 tambah 6 adalah
7 tambah 9 adalah 16. 16, 6-nya ditulis, 1-nya disimpan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4 adalah 8. Kita lanjutkan. Apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Ya. Kalau sudah, bilang ya. Dan jangan ucapkan syukur kepada Tuhan. Untuk yang muslim bisa bilang alhamdulillah. Mungkin yang agama lain bisa bilang terima kasih Tuhan. Ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan kepada siswa mengenai beberapa perubahan yang dialami siswa sejak kecil sampai kelas 3. Perubahan apa saja? Bagaimana dengan ada 2 ya perubahan, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Pertumbuhan apakah tambah tinggi? Tinggi. Apakah tambah berat? Tambah berat. Perkembangan kemampuan apa yang sudah dicapai? Apa yang sudah dicapai? Silakan diskusikan dengan orang tua. Kita masuk pembelajaran 2, ayo menulis. Apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Bagaimana perkembangan diriku? Dulu saat ya paragrafnya dimajukan ya. Dulu saat lahir berat badanku titik-titik kalian isi sendiri dan tinggi badanku titik-titik ya. Saya dulu lahir di titik-titik, kalian tambahkan sendiri ya. Lahir di mana kalian? Di klinik atau di rumah sakit ya. Kemudian saat masih bayi saya selalu ditimbang ya dan diukur ketinggian badanku di posyandu ya. Saat umurku 1 tahun ya, saat umurku 1 tahun berat badanku titik-titik dan tinggi tubuhku titik-titik. Ditanyakan ya. Nah, sekarang berat badanku titik-titik dan tinggi tubuhku titik-titik. Ini semua tentang pertumbuhan ya. Kalau perkembangannya apa ya, ini judulnya perkembangan tapi yang ditulis kok pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan gitu aja ya, atau pertumbuhan dan perkembangan diriku ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan diriku, tambahkan ya, pertumbuhan dan perkembangan diriku ya. Sekarang tambahkan juga tentang perkembangan ya. Saat saya lahir aku hanya bisa menangis. Menangis itu
Ya, bayi menangis saat lapar. Menangis saat lapar atau merasa tidak nyaman. Ya, saat usiaku titik-titik tahun, aku mulai bisa bicara. Ya, dan saat usiaku titik-titik bulan, tahun ya, tahun boleh, bulan boleh ya. Tahun aku mulai bisa berjalan. Kalian lanjutkan lagi ya kalimatnya dengan pengalaman kalian sendiri, apa yang kalian ingin ketahui. Mungkin kapan mulai bisa membaca ya. Segmen yang pertama ini adalah cerita tentang pertumbuhan kalian. Ya. Maaf. Segmen yang kedua, paragraf baru, ini tentang perkembangan kalian. Ya, coba ceritakan perkembangan apa saja yang kalian miliki. Kapan mulai bisa bicara, kapan mulai bisa berhitung, kapan itu perkembangan. Ya, kalian bisa ceritakan berdasarkan wawancara dengan orang tua. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Senang bukan? Ya, apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Ini perkembangan merangkak, berjalan, ya. Nah, kapan mendapat informasi itu? Oke. Ayo lomba adu kecepatan merangkak dan berlari bersama teman. Wah. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Buatlah garis lintasan, beri tulisan garis start dan finish. Ya, terlebih dahulu start itu artinya mulai, finish artinya sampai. Ya, atau berhenti. Ya. Berbarislah di depan garis start dan bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Setelah diberi apa-apa oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Pertama merangkak, kemudian berlari. Siswa yang paling cepat sampai garis start adalah pemenangnya. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Ya. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal berikut ini. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah apa? Membantunya. Karena setiap orang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Mungkin ada teman yang pertumbuhan badannya kurang cepat, ya akhirnya tidak mampu mengambil benda yang jauh tinggi. Ya, tapi mungkin dia punya kemampuan yang lain. Suaranya bagus mungkin. Nah, jadi kita harus saling membantu, saling mengisi. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang kamu lakukan adalah membantu membawanya.
Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari, sikap yang kamu lakukan adalah memberi semangat, menyemangatinya agar dia berusaha lebih keras dan tidak malu-malu, agar lebih percaya diri, dan semangat. Oke. Ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan Pancasila kedua Pancasila. Saling menghormati, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Simbolnya adalah rantai. Kita lihat rantainya ada yang bulat, ada yang kotak. Itu menunjukkan, ya, rakyat Indonesia ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan harus saling mengisi, ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ya, seperti rantai, saling bergandengan, ya, sehingga kuat. Ya. Orang tua mengajak berdiskusi untuk menghormati dan membandingkan persamaan ciri yang dimiliki. Ya, jadi pertumbuhan manusia atau perkembangan manusia ada unsur keturunan. Ya, perkembangan ada unsur keturunan. Nah, keturunan ini biasanya ada bagian dari tubuh kita yang mirip sama orang tua. Mungkin rambut kita, mungkin mata kita, hidung kita, ya. Jadi bisa membandingkan persamaan ciri yang dimiliki, ya. Bagaimana bentuk matanya, warna matanya, ya. Biasanya beda, atau warna kulitnya, ya. Itu turunan dari orang tua biasanya. Pembelajaran 3, ayo menari. Masih ingatkah kamu gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Ya, lagu tepuk tangan. Kita akan melanjutkan pembelajaran 3 ini di video selanjutnya. Ya, untuk video ini cukup dulu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.